ketika dia mendapatkan ujian, lisannya masih bisa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kira-kira, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilman nafi'a wa wasi'a fa antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa rzuqna fahma. Hadirin keluarga jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Semangat ya, Bu? Semangat. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang mulia ini. Allah takdirkan kita semuanya untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, menjalankan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan berthalabul ilmi. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah yang telah kita rajut bersama pada kesempatan malam hari ini mendapatkan ridha dan juga pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada segenap kerabat beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampaki dan meniti jejak langkah beliau, bersabar dan istiqomah di dalam menjalankan dan menghidupkan serta mendakwahkan ajaran-ajarannya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini kita akan bersama-sama mengkaji satu tema sebagaimana yang tertulis dalam undangan maupun flyer yang telah disebarkan oleh Ustadz Syamsul Bahri, yaitu tema kita mukmin istimewa, bahagia walau sakit melanda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum membahas tema ini lebih jauh, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Adakah di antara bapak ibu yang belum pernah merasakan sakit? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Bapak-bapak ada nggak, Pak? Atau jangan-jangan saat ini sedang sakit, Pak ya? Ada yang sakit batuk, pilek, ada yang rematik mungkin, ada yang asam urat, kolesterol, darah tinggi. Nah, ini biasanya penyakit tua ya, Pak ya. Nah, tapi insya Allah tetap bahagia, Pak ya? Insya Allah. Ibu-ibu tetap bahagia, Bu ya? Berarti bapak-bapak, ibu-ibu adalah mukmin yang istimewa ya. Walau sakit melanda tetapi masih bisa bahagia. Masya Allah, barakallahu fikum. Keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bersama bahwa yang namanya sakit itu adalah satu sunnatullah. Siapapun akan merasakannya. Baik itu orang biasa sampai orang yang mulia sekalipun, yaitu para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang solih juga mereka merasakan sakit. Dan ujian
yang salah satu ujian itu bentuknya adalah sakit, itu merupakan satu keniscayaan, satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini disebut dengan darul bala, tempatnya ujian. Ya. Kalau darul nikmah, tempatnya kenikmatan itu nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Allah telah mengkhabarkan kepada kita, ya, di sini menggunakan lam taukid, ya, lam takkid yang menunjukkan satu penekanan bahwa Allah betul-betul akan memberikan ujian kepada kita. Selama kita hidup, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ujiannya berupa sedikit ketakutan. Kalau di dalam tafsir, ketakutan di sini adalah rasa takut dari musuh atau rasa takut dari yang lainnya. Misalnya dari kejahatan orang-orang yang suka berbuat jahat. Ya. Kemudian yang kedua, ujian berupa kelaparan, yaitu kekeringan, kemarau, sehingga apa? Terjadi musim paceklik. Yang ketiga, ujian berupa kekurangan harta. Hartanya berkurang. Ini kalau kita baca tafsir, diantaranya adalah berkurang karena dikeluarkan untuk zakat. Ya. Kemudian berkurang di sini maksudnya adalah sulit untuk mendapatkan harta atau hartanya hilang sama sekali. Yang sebelumnya mempunyai harta yang banyak, lalu kemudian hilang atau berkurang. Dan yang keempat, ujian berupa kekurangan jiwa. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang atau keluarganya meninggal dunia. Meninggal dunia di medan jihad atau meninggal dunia di luar medan jihad. Atau ujian kurangnya jiwa di sini maksudnya adalah karena satu bencana yang kemudian di situ menelan korban. Seperti kemarin sore Pak ya, ada kecelakaan beruntun di tol mana itu Pak? Tol Cipularang Pak ya. 17 atau 19 mobil yang korbannya yang saya dapatkan itu infonya ada 29, yang satu meninggal umur 14 tahun ya. Wallahualam, mungkin ada korban tambahan ya. Jadi bencana alam atau kecelakaan ya yang kemudian menelan korban, atau termasuk di sini adalah sakit. Nah, itu bagian daripada ujian. Dan yang terakhir yaitu kekurangan buah-buahan. Ya. Buah-buahan yang pohonnya sudah ditanam tetapi tidak menghasilkan panen yang baik karena mungkin terserang hama atau penyakit. Hadirin keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Ujian itu akan selalu senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah. Jadi ujian akan senantiasa Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi, baik ujian itu menimpa pada dirinya, wa waladihi, atau ujian itu menimpa pada anaknya. Kalau menimpa pada dirinya, mungkin dia diuji dengan sakit. Menimpa pada anaknya, anaknya juga sakit ya. Wa malihi, atau ujian itu menimpa pada hartanya. Hartanya dicuri orang,
hartanya dirampok orang, ya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Sehingga orang yang beriman tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua nas ini, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, menegaskan bahwa ujian itu satu keniscayaan, satu kepastian. Karena memang dunia adalah darul bala, tempatnya ujian. Salah satunya adalah ujian sakit. Jadi sama-sama Bapak Ibu, saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu akan merasakan atau bahkan sudah dan akan merasakan lagi yang namanya sakit. Yang membedakan kita adalah bagaimana menyikapi ujian tersebut. Maka dalam hal ini ada 4 tingkatan, ada 4 klasifikasi, ada 4 level manusia di dalam menyikapi satu ujian ataupun musibah yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, kira-kira nanti kita masuk level yang mana ini Pak ya? Yang pertama, ada manusia yang ketika diuji oleh Allah, diuji sakit, ya, kemudian dia murka, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya muncul kebencian, rasa tidak suka, rasa tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa Allah itu zalim kepada dirinya, menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa kok saya yang dikasih musibah? Kenapa saya yang diuji? Kenapa saya yang sakit? Tidak si fulan saja. Jadi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya mengucapkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, ya. Yang pertama ucapan yang jorok, atau ucapan-ucapan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mencaci maki waktu, dengan mengatakan bahwa hari ini hari apes, hari ini hari sial. Seorang mukmin tidak boleh mengatakan ini hari sial, ini hari apes, gitu Pak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, qala Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa anad dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam, manusia telah menyakitiku, kata Allah. Yasubud dahra, dia telah mencaci maki waktu. Wa anad dahar, sementara akulah yang menciptakan waktu itu. Ya, uqallibul laila wan nahar, aku yang mempergantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Jadi mencaci maki waktu itu termasuk bagian daripada apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, murka itu diwujudkan dalam bentuk jawarehnya, anggota badannya, dengan meratapi musibah ataupun ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Misalnya ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, lalu kemudian dia melakukan niyahah, meratapi kematian seseorang dengan cara menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, ya Pak ya. Kemudian memukul-mukul kepala, atau mungkin menangis histeris, guling-guling. Ini termasuk perkara Pak yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bagian daripada tidak terima atas ujian ataupun takdir yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini level yang pertama Pak ya. Apa tadi Pak? Marah, murka, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah zalim kepada dirinya, menganggap bahwa Allah tidak adil. Yang kedua, ini level yang kedua,
yaitu seseorang yang ketika mendapatkan ujian, salah satunya adalah sakit, dia bersabar. Ya. Sabar. Ya. Yaitu dengan cara menahan diri. Ya. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah. Ketika mendapatkan ujian sakit, ya, tidak misuh-misuh ya Pak ya. Misalnya lagi jalan kepleset, kemudian terluka. Nah, lisannya itu tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor atau ucapan-ucapan yang buruk. Karena kadang-kadang ada orang yang kepleset, nah, kebun binatang keluar semua itu Pak ya. Jadi tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, misuh-misuh, ya. Atau mungkin mengamuk, dan juga tidak melakukan apa niyahah tadi, tidak meratapi ketika mendapatkan musibah. Inilah seorang mukmin yang ajib, seorang mukmin yang istimewa. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh ajib, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Seluruh urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Jadi semua urusan kita orang yang beriman itu baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hal yang seperti itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Siapakah orang mukmin yang menakjubkan? Seorang mukmin yang ajib, seorang mukmin yang istimewa, yang urusannya semuanya baik. In asabathu sarra syakara. Jika dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan kelapangan-kelapangan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan dari perniagaannya, dari perdagangannya, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra, dan apabila dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesempitan, ya, usahanya hancur misalnya, ya, mendapatkan kerugian yang tidak sedikit, diuji sakit, ya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu pun baik baginya. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan sabar, mendapatkan kesusahan apa? Kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, mendapatkan kesusahan bersabar, semuanya itu baik bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang ajib, seorang muslim atau seorang mukmin yang istimewa, yang menakjubkan, cirinya ini Pak, syukur dan sabar. Nah, kemudian level yang ketiga. Level yang ketiga adalah ridho. Apa Pak? Ridho. Menerima dengan lapang dada, menerima dengan tulus ikhlas akan ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian yang didapat. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan mengujinya. Jadi kalau Allah mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha atas ujian yang Allah berikan, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhtu. Dan barang siapa yang marah ketika mendapatkan ujian, murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin berat ujiannya, semakin besar pula pahalanya. Kalau kita ridho, Allah ridho.
Kalau kita marah, Allah pun akan murka kepada kita. Jadi menerima dengan tulus, menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada atas ujian sakit yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, bagaimana supaya kita mencapai derajat sabar dan ridho? Ini tidak mudah, Pak ya. Tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Ya. Maka di antara wasilah untuk mencapai level sabar dan ridho, kita berusaha untuk mengembalikan apa yang menimpa pada diri kita. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semuanya itu sudah menjadi ketetapan, ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al." Ya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ini Pak, ya, di antara wasilah supaya kita menjadi orang yang sabar kemudian masuk level ridho. Jadi beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila sesuatu menimpa dirimu, ya, maka janganlah katakan lau, seandainya. Kalau orang Jawa itu mengistilahkan jadukno, Pak. Ngertos Pak? Jadukno. Jadukno niku napa, Pak? Ya, jadukno, adukno. Kalau Bang Ope nggak paham jadukno ya. Seandainya tidak seperti ini, seandainya saya tidak seperti ini, pasti nggak terjadi seperti ini. Tapi katakanlah apa? Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah bahwa apa yang telah Allah takdirkan dan Allah kehendaki pasti terjadi. Contoh realnya gini, Pak. Ini yang menimpa diri saya, biar mudah saya mencontohkan. 1 tahun 3 bulan yang lalu kurang lebih, di tanggal 31 Juli, satu musibah, ujian yang cukup berat menimpa diri saya, ya, yaitu kecelakaan, ya, yang mengakibatkan tangan lengan atas kiri saya ini patah, ya, kemudian hidung saya ini bengkok, ini masih bengkok juga ini Pak, tapi sudah mending. Tulang apa ini, dada retak 1, ya, ini robek dan kaki tangan memar, gitu ya, luar biasa. Itu ceritanya di pagi hari saya mengantar anak sekolah di SDIT Al Musin, Pak, di Biding 25 Margorejo. Kemudian setelah itu saya mengajar di 24 di pondok tahfidz, ya, rumah Quran. Setelah itu saya pulang, Pak, pulang ke 35 Wonosari, Pekalongan, Lampung Timur, untuk mengajar di Mahat Ali Al Musin Putri. Perjalanan pulang, saya itu sudah niat untuk lewat dari 24 ke arah Taman Kota Metro, Pak. Itu niat awal. Kemudian di tengah perjalanan niat itu berubah. Ini kayaknya biar lebih cepat cari jalan pintas. Saya ambil dari Koramil itu, Pak, masuk kanan ada apa namanya itu, Radio Ramayana, ya. Itu kan turunan itu, Pak, ya, ada bangkuan, kemudian naik nggak jauh dari situ di perempatan pertama itu dari arah rumah sakit umum ada anak muda ngebut sekali. Padahal saya sudah hati-hati, saya udah klakson 3 kali, tin gitu ya. Kemudian saya juga sudah pelan-pelan. Di perempatan itu dari arah kiri, Pak, di rumah sakit itu. Jadi saya ditabrak. Ya. Itulah kecelakaannya di situ, Pak, ya. Masya Allah itu, ya, subhanallah, ya. Jadi ketika terjadi itu, ya, mestinya kita mengucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Jangan kita mengucapkan wah jadokno tadi lewat taman, enggak kecelakaan ini selamat. Jadokno enggak lewat jalan pintas. Nah, tidak boleh. Sesuatu yang terjadi
Kita mengatakan lau, seandainya tadi saya lewat lurus, ya nggak belok ke kanan, nah nggak terjadi kecelakaan. Jadi untuk menenangkan hati kita, kemudian meringankan beban ujian yang kita hadapi, yang kita alami, kita kembalikan kepada Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hafal Pak? Coba Pak. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan dan Allah kehendaki pasti terjadi. Misalnya nih bapak-bapak sudah pesan tiket pesawat, sampai bandara ternyata pesawat sudah terbang. Gimana Pak kira-kira? Misuh-misuh apa gimana Pak? Mengumpat? Nah, ini sudah qadarullah. Insya Allah ada hikmahnya di balik itu. Ya, kita tidak tahu hikmahnya. Mungkin seminggu kemudian, sebulan kemudian kita baru tahu hikmahnya. Ya, ada hikmah di balik itu. Semua sudah qadarullah. Ya. Ini untuk mencapai derajat sabar dan kemudian apa? Ridho. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian level yang keempat, ini level yang paling tinggi, yaitu bersyukur. Seseorang mendapatkan ujian, diuji sakit, tapi masih bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk syukurnya? Ketika dia mendapatkan ujian, lisannya masih bisa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kira-kira Pak? Masih memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Dicontohkan dalam sebuah hadis bahwa Ibu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apabila Nabi Muhammad SAW melihat atau mendapati sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Misalnya bapak-bapak punya anak, anaknya berprestasi, lomba mendapatkan juara, ya, itu satu kenikmatan. Memiliki usaha, usahanya kemudian berjalan sukses, ya, omsetnya terus meningkat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Dan apabila mendapatkan sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah walau bagaimanapun keadaannya. Misalnya gini Pak, Bu. Kalau bapak-bapak ya sedang sakit berbaring di rumah sakit, dijenguk oleh kawannya, oleh tetangganya, ya. Ditanya, "Pripun Pak kabarnya?" Gimana jawabnya Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini masih sakit. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah walau bagaimanapun keadaannya. Sekarang saya masih sakit. Jadi memuji Allah, Pak. Jalan kepleset, ya, selain mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepleset, luka-luka, memar, ditanya sama kawannya, gimana keadaannya? Gimana Pak? Alhamdulillah ala kulli hal, meskipun lecet-lecet, ya, tetap memuji Allah. Nah yang seperti ini memang tidak mudah Pak, ya. Tetap memuji Allah, ya. Kenapa demikian? Karena ujian yang menimpa pada dirinya, sakitnya tadi, ya. Ujian itu sifatnya duniawi. Yang ujian dunia itu tidak selamanya. Ujian yang dia terima itu menimpa pada dunianya, bukan pada akhiratnya. Ujian yang dia alami bukan ujian yang menimpa pada agamanya. Karena ujian agama itu berat sekali Pak, ya. Misalnya punya anak, anaknya nggak mau sholat. Itu bagi seorang mukmin lebih berat ya Pak, daripada anaknya sakit. Anaknya menjadi anak yang durhaka misalnya. Wah ini luar biasa. Ini ujian agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi 4 level ini Pak. Yang pertama apa tadi? Murka, marah, kemudian sabar, ridho, dan syukur. Nah, beberapa kalimat tadi itu mestinya sudah kita hafal Pak ya. Contohnya qadarullah wa masya'a fa'al. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi sekali lagi bahwa ujian itu adalah satu kepastian, satu keniscayaan. Ya, yang membedakan kita adalah bagaimana mensikapi ujian itu. Bagaimana sikap kita ketika kita sakit. Kalau kita bisa bersabar, bisa ridho dan tetap bersyukur kepada Allah, maka inilah muslim atau mukmin yang istimewa. Ya, muslim yang istimewa. Jangan katakan aku punya masalah ketika diuji oleh Allah. Ya. Jangan katakan saya punya masalah, tetapi katakan kepada masalah itu saya punya Allah. Saya punya Allah. Sehingga kita punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelesaikan, agar Allah mengurai masalah-masalah kita, memudahkan dalam penyelesaiannya. Ya. Baik, ini muqaddimahnya terkait dengan ujian adalah sebuah keniscayaan. Terkait ujian sakit, ya, maka ada beberapa hikmah ini Pak ya. Jadi hikmah ini kalau kita fahami, ya, kemudian kita renungkan dalam hati kita yang paling dalam, insya Allah akan menjadikan diri kita ini lebih tenang Pak. Merasa lebih ringan bebannya, ya, meskipun ujian itu sangat berat. Kita akan merasa lebih ringan dan lebih tenang ketika kita memahami hikmah di balik sakit itu sendiri. Yang pertama, bahwa hikmah di balik sakitnya seorang mukmin adalah sebagai tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Jadi bukan menjadi satu kehinaan bagi seseorang yang ketika sedang diuji sakit. Jadi sakit itu bukan satu kehinaan. Bahkan itu sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Siapa sih yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau seorang hamba itu cinta kepada Allah, itu biasa Pak. Tapi yang istimewa adalah ketika Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba. Karena untuk mendapatkan cinta Allah itu tidak mudah. Kalau kita cinta kepada Allah, karena memang itu kewajiban kita untuk mencintai Allah. Tapi untuk meraih cintanya Allah, ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, jadi ujian itu tanda surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa sakit akan mengangkat derajat seorang hamba. Ibarat seorang anak, ya, itu sedang belajar di bangku sekolah. Untuk naik kelas atau naik tingkat, itu Pak ya, itu kan harus menghadapi apa Pak? Ujian terlebih dahulu. Ya. Kalau dia ujiannya kerjakan dengan baik, kemudian lulus, maka dia layak untuk naik tingkat, naik kelas. Ya. Seorang mukmin juga demikian, bahwa ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan dari ini hadis riwayat Ibnu Hibban ya. Innar rajula litakuna lahu indallahil manzilah. Sesungguhnya ada orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Jadi ada seseorang Pak, itu di sisi Allah kedudukannya tinggi. Fama yablughuha bi'amalin. Akan tetapi tidak ada satu amal pun darinya yang bisa menghantarkannya untuk mencapai kedudukan itu. Jadi orang ini kedudukannya di sisi Allah tinggi, tetapi amalnya itu sebenarnya biasa-biasa saja Pak. Nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada sesuatu yang istimewa, biasa saja, standar lah. Ya. Fala yazalullah yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Oleh karenanya Allah mengujinya dengan sesuatu yang tidak dia sukai, sehingga dengan hal itu ia mendapatkan kedudukan tersebut. Jadi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah,
Karena apa? Ujian yang Allah berikan dan dia bersabar. Nah, karena pahala sabar itu cukup besar, Pak ya. Sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Pahala bagi orang-orang yang sabar itu tak terhitung, tanpa hisab, Pak ya. Sangat besar sekali. Jadi untuk menaikkan derajat seseorang. Yang ketiga, bahwa hikmah di balik sakit adalah sebagai penghapus dosa. Kira-kira kita punya dosa nggak ini Pak Bu? Banyak ya, tiap hari kita berbuat dosa. Dosa mata, dosa telinga, gitu Pak ya. Dosa tangan mungkin, dosa kaki dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa rasa letih, capek. Pernah capek Pak Bu? Tiap hari capek, gitu ya. Tidaklah menimpa seorang muslim rasa letih, rasa capek, penyakit, ya, gatal, pilek, flu, rematik dan seterusnya Pak ya. Kegalauan, kesedihan, gangguan, kesusahan, ya, rasa susah. Sampai duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus di antara dosa-dosanya karenanya. Jadi tidak usah sedih lagi Pak. Ya, kalau kita tertusuk duri, ya, itu sebagai penghapus dosa. Jadi tidak usah misuh-misuh, tidak usah mengumpat mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ini sebagai penghapus dosa. Ibu-ibu lagi masak di dapur, rajang-rajang, tahu-tahu kena gores pisau. Nah, ini sebagai penghapus dosa. Ya, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau ditanya kenapa? Gimana keadaannya? Alhamdulillah, ala kulli hal, ini ya berdarah-darah gitu. Tetap memuji Allah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daunnya. Ketika musim kering, kemarau, itu kalau daun berguguran jumlahnya berapa Pak? 1, 2, 3? Banyak Pak ya yang berguguran. Artinya apa? Ya, banyak dosa-dosa yang akan Allah hapuskan dari sakit yang kita derita, yang kita alami. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, bahwa hikmah di balik sakit adalah pahala yang terus mengalir. Nih Pak. Jadi kesempatan untuk mendapatkan pahala. Ya. Ini keistimewaan bagi orang yang sakit ini Pak ya. Idza maridal abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia bersafar, bepergian jauh, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Pasti Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia mengamalkan ibadah di masa masih sehat dan sedang bermukim, artinya tidak bepergian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contohnya gini Pak, misalnya nih Bapak-bapak terbiasa sholat berjamaah, suatu ketika sakit sehingga tidak mampu untuk berangkat ke masjid karena terhalang sakit. Maka karena itu sudah menjadi kebiasaan kita rutin istiqomah, meskipun kita sholat di rumah masih tetap mendapatkan pahala berjamaah. Kita terhalang sholat berjamaah karena sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu terbiasa sholat malam, suatu ketika sakit sehingga tidak mampu untuk mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud, pahala akan tetap dia dapatkan. Dengan syarat apa? Itu sudah menjadi apa? Kebiasaan, sesuatu yang dia lazimi, sesuatu yang dia rutinkan, yang dia istiqomahi ketika dia masih sehat atau ketika dia sedang bermukim. Ketika safar kadang kita tidak bisa melakukan berbagai macam ibadah, Pak ya. Ibadah-ibadah sunnah itu mungkin kita nggak sempat karena safar, ya. Kita tetap mendapatkan pahala, ya.
Jadi terhalang melakukan satu amal ibadah karena sakit, pahala tetap kita dapatkan selama kita di masa sehat, istiqomah mengerjakan ibadah tersebut. Yang kelima, meraih pahala yang besar di akhirat nanti. Nah ini Pak, ini ada satu hadis yang luar biasa ini. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul balad as-sawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Saat orang-orang yang tertimpa musibah diberi pahala di hari kiamat nanti, orang-orang yang selamat dari berbagai macam musibah tersebut berharap seandainya dahulu di dunia kulit mereka dikerat dengan gergaji besi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi pada hari kiamat orang yang sering mendapatkan musibah, orang yang sering mendapatkan ujian, mungkin hari-harinya atau umurnya itu antara sehat dengan sakitnya banyak apa? Sakitnya menaun lama. Dikit-dikit sakit, tapi dia bersabar. Ternyata mereka nanti mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang yang enggak mendapatkan ujian, yang hidupnya itu lempeng itu Pak ya, enggak pernah sakit. Sakitnya paling cuma masuk angin, sakitnya paling cuma batuk, itu pun setahun sekali misalnya. Itu akan iri dengan orang-orang yang sering sakit Pak kalau dia bersabar karena mendapatkan pahala yang besar. Kira-kira pilih mana Pak? Ya udahlah Ustaz, saya sakit terus nggak apa-apa lah. Yang penting sabar gitu. Pilih sehat Pak ya. Ya kalau ada pilihan milih sehat. Jangan milih sakit Pak. Tapi kalau seandainya ditakdirkan kita sakit, sebagai hiburan kita adalah ya ini sarana untuk mendapatkan pahala. Orang-orang yang nggak pernah sakit nanti iri di akhirat. Kalau sekarang saya iri dengan orang-orang yang sehat, lihat saja nanti di akhirat mereka akan iri. Nah, gitu Pak ya, untuk menghibur diri kita supaya kita tidak merasa berat dengan ujian tersebut. Terakhir yang keenam, belum jalan. Dikit lagi. Orang yang sakit dirindu surga. Jadi orang-orang yang sakit ini ternyata dirindu oleh surga. Ada satu riwayat ya Pak ya, bahwa di masa Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang terkena penyakit epilepsi. Epilepsi ini pun apa Pak? Ayan ya. Tahu-tahu kejang-kejang gitu Pak ya. Wanita ini menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya ini mengidap penyakit epilepsi. Dan kalau kambuh, maka pakaianku tersingkap, auratku kelihatan. Ya. Maka doakanlah aku, wahai Rasulullah, agar aku sembuh dari penyakit ini. Lantas beliau Rasulullah SAW bersabda, in syikti sobarti walakil jannah. Wahai ibu, kalau ibu mau, ibu bersabar dengan penyakit itu, maka ibu mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyati. Tapi kalau ibu mau, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ibu. Silakan ibu pilih mana. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditawari oleh Rasulullah SAW seperti itu, pilih mana Pak? Sakit, sabar, tapi jaminannya surga. Didoakan langsung sembuh karena doa Nabi mustajab. Bingung Pak ya, semuanya baik ini ya. Wanita ini memilih, beliau berkata, aku akan bersabar wahai Rasulullah. Ya, bersabar. Ya. Dengan jaminannya apa? Surga. Jadi mari kita berusaha ya Pak ya, ibu-ibu yang hari ini sedang diuji sakit, ya atau keluarganya sedang diuji sakit, ya kita sama-sama bersabar. Mudah-mudahan dengan itu banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Seandainya, ini terakhir Pak ya sebagai closing, seandainya mungkin ada di antara bapak-bapak jamaah sekalian atau keluarganya yang sakit parah. Kadang orang yang sakitnya sudah berat, sudah parah itu kan merasa nggak kuat Pak ya dengan sakitnya itu. Kalau gini rasanya pengen mati gitu Pak ya. Ustaz, saya nggak kuat dengan sakit yang seperti ini, saya pengen mati aja lah. Boleh nggak gitu Pak Bu?
Tidak boleh Pak ya. Tidak boleh ya. Kalau toh memang darurat, memang betul-betul sudah mentok, maka berdoalah kepada Allah. Ya, gimana doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku ya. Selama hidup itu lebih baik bagiku. Jadi tetapkanlah saya hidup ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku ya Allah jika kematian wafat itu lebih baik bagiku. Jadi doanya seperti itu Pak ya. Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Karena apa? Dengan hidup, kalau dia orang yang baik, maka bisa menambah amal, bisa menambah pahala. Kalau dia ahli maksiat, ya, pendosa, maka dengan hidup itu apa? Dia akan bertobat, memperbaiki diri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk waktu Isya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tadkirah, pengingat dan renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban ujian ataupun sakit yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita semuanya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapinya sehingga pahala mengalir melimpah kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Surijal yang sudah memaparkan materi yang sangat penting, karena akhir-akhir ini kan banyak yang sakit ya. Jadi kita tahu kita ini levelnya yang berapa? Pertama, kedua, ketiga atau keempat. Jadi kalau kita yang pertama mudah-mudahan bisa naik level 2. Kalau sudah level 2 naik level 3, syukur-syukur bisa level keempat, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.